Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya Michela, Saya Edi Kalista, Saya Cindy Angelina. Saya Fashion Riz. pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil wawancara mengenai bagaimana gereja menjalankan pelayanan agar tetap berlandaskan pada kehendak Tuhan. Wawancara ini dilakukan bersama narasumber dari Gereja Kristen Jawa Yeremia, yaitu Pendeta Abanita Kaban. Selamat menyimak. Berdasarkan hasil wawancara, GKJ Yeremia menjaga arah pelayanannya melalui pokok-pokok ajaran yang bersumber dari Alkitab, yang sejalan dengan pernyataan Grudem bahwa Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam pelayanan dan Bavinck yang menyatakan bahwa Alkitab adalah dasar utama teologi. Pokok ajaran ini menjadi pedoman bagi jemaat dan majelis agar setiap pelayanan tetap selaras dengan firman Tuhan. Selain itu, gereja juga menanamkan pemahaman iman melalui katekisasi CD, persekutuan, dan pendalaman Alkitab. Dengan demikian, jemaat tidak hanya menjadi penerima pelayanan, tetapi juga dibentuk untuk memiliki dasar iman yang kuat dalam kehidupan bergereja. Hal ini sejalan dengan pandangan Berkhof yang menyatakan bahwa gereja yang tidak terlihat menjadi nyata dalam pengakuan iman, pelayanan firman, serta tata kelola yang teratur. Dengan demikian, keberadaan pokok ajaran dan struktur gereja bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk konkret dari gereja yang terlihat dalam kehidupan nyata. Melalui pembahasan ini, saya menyadari pentingnya memiliki dasar firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai tindak lanjut, saya akan berusaha lebih disiplin dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga setiap keputusan yang saya ambil memiliki landasan yang jelas dan ikut ambil bagian dalam berkomunitas dalam gereja. Dalam praktiknya, gereja memastikan bahwa khotbah tidak hanya bersifat motivasional, tetapi memiliki kuasa rohani sejalan dengan ungkapan Bavinck bahwa kuasa khotbah berasal dari Roh Kudus. Khotbah dipahami sebagai sarana untuk mengingatkan, menegur, dan menggerakkan jemaat kepada kebenaran. Dengan melibatkan tuntunan Roh Kudus dalam setiap prosesnya, baik dalam persiapan maupun penyampaian, kenyataan yang ada sejalan dengan Grudem yang menyatakan bahwa khotbah adalah sarana utama Allah menyampaikan firman. Selain itu, gereja juga melibatkan jemaat secara aktif dalam berbagai pelayanan. Keterlibatan ini dapat dilihat dalam kegiatan ibadah seperti membawa persembahan maupun dalam pelayanan praktis seperti menjadi guru sekolah minggu, tim multimedia, paduan suara, dan sebagainya. Selain itu, jemaat juga diberikan ruang untuk menyampaikan saran yang akan dibahas dalam rapat majelis. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif jemaat dan pelayanan yang dapat didukung dengan pernyataan Bavinck bahwa gereja adalah persekutuan orang kudus, seperti yang juga dinyatakan oleh Grudem bahwa semua orang percaya menerima anugerah untuk melayani. Hal ini sejalan juga dengan pandangan Berkhof yang menyatakan bahwa gereja bukan hanya sebagai institusi tetapi juga sebagai organisme, yaitu persekutuan orang-orang yang percaya yang hidup dan saling terlibat dalam iman serta praktik kehidupan bersama. Oleh karena itu, keterlibatan jemaat dalam pelayanan merupakan ekspresi alami dari kehidupan gereja sebagai organisme. Hal ini menunjukkan bahwa gereja telah memiliki dasar teologis yang kuat dan sistem pelayanan yang partisipasif. Ini sejalan dengan pernyataan Bavinck bahwa gereja bersifat ilahi sekaligus nyata dalam kehidupan jemaat. Namun, keterlibatan jemaat yang beragam juga menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi pemahaman serta komitmen dalam pelayanan. Sebagaimana dinyatakan Sproul, bahwa dosa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga hal-hal seperti ini tidak dapat terelakkan dari jemaat manapun. Nah, sebagai refleksinya, saya belajar bahwa pelayanan tidak hanya bergantung pada kemampuan pribadi semata, tapi pada keterlibatan Tuhan, sebab seperti yang dinyatakan Bavinck, pelayanan itu sendiri adalah sebuah anugerah dan karya Allah, bukan manusia. Oleh karena itu, saya akan melatih diri untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap proses hidup saya, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, gereja menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan jemaat akibat jarak dan kesibukan, munculnya kelompok-kelompok yang berpotensi menimbulkan jarak, serta konflik antar jemaat. Kembali lagi, kita melihat pada pernyataan Sproul bahwa dosa telah memengaruhi seluruh aspek manusia, termasuk relasi dalam gereja. Selain itu, terdapat kecenderungan untuk menilai keberhasilan pelayanan dari segi kuantitasnya, bukan kualitas. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Grudem bahwa keberhasilan diukur dari kesetiaan dan bukan jumlah. Sebagai usulan solusi, sebagai upaya mengatasi hal tersebut, gereja dapat memperkuat pembinaan melalui kelompok kecil atau komunitas yang lebih intensif. Selain itu, diperlukan penegasan kembali bahwa pelayanan merupakan anugerah, bukan ajang pembuktian diri, seperti pernyataan Bavinck bahwa pelayanan adalah anugerah Allah. Gereja juga dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka antar jemaat, sehingga tercipta kesatuan dan meminimalkan potensi konflik di dalam pelayanan. Refleksi yang dapat saya ambil
adalah saya menyadari bahwa sebagai manusia, saya memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, saya perlu menjaga kerendahan hati dan terbuka terhadap koreksi. Sebab, seperti yang Sproul nyatakan, bahwa manusia berdosa membutuhkan pertobatan secara terus-menerus. Kedepannya, saya akan berusaha untuk lebih reflektif dan tidak mengandalkan diri sendiri di dalam mengambil keputusan. Keberhasilan pelayanan sendiri tidak diukur dari kuantitas atau besarnya jumlah dalam suatu gereja, melainkan dari kualitas iman dan perubahan kehidupan yang dihasilkan dalam suatu gereja. Perubahan ini sendiri tercermin dalam buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Grudem menyatakan bahwa kesetiaan lebih utama dari kuantitas, dan Venema sendiri juga menyatakan bahwa iman sejati terlihat dari buah rohani. Pemahaman ini dari kedua teolog ini juga selaras dengan Berkhof yang menyatakan bahwa kekudusan gereja harus tampak dalam kehidupan anggotanya yang dikhususkan bagi Allah. Oleh karena itu, buah-buah roh yang terlihat dalam kehidupan jemaat menjadi indikator nyata bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui pembahasan ini, saya memahami bahwa pelayanan adalah anugerah yang harus dijalani dengan sikap syukur, sebab pelayanan bukan hasil usaha saya sendiri, tetapi anugerah daripada Tuhan. Sebagai mahasiswa, saya ingin mengambil langkah nyata dengan melayani secara tulus, baik di sekitaran kampus, di lingkungan kampus, atau di komunitas lain di luar kampus. Sebagai kesimpulan, berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan bersama Pendeta Abanita Kaban di Gereja Kristen Jawa Yeremia, dapat dipahami bahwa pelayanan yang sejati itu adalah pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus berdasar pada firman dan juga diwujudkan melalui keterlibatan aktif dari jemaat. Grudem sendiri dalam hal ini menyatakan bahwa gereja hidup dari firman. Hal ini selaras dengan pernyataan Bavinck bahwa gereja adalah karya Roh Kudus dan persekutuan orang percaya.